Without your air, I can't even breathe. Lead my way out into the light. Sing your lullaby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kenikmatan hidup sampai saat ini. Dan kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah tentang cinta tanah air sebagian dari iman. Sebelum membahas lebih dalam lagi, perlu kita ketahui tentang apa itu cinta tanah. Apa yang dimaksud dengan cinta tanah air? Nah, cinta tanah air di sini merupakan sikap atau perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan merupakan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, bangsa, budaya, ekonomi, serta seluruh keanekaragaman yang ada di negara kita tercinta ini, sehingga tidak akan terpengaruhi oleh budaya bangsa lain yang akan merugikan bangsa sendiri. Jadi yang dimaksud dengan cinta tanah air itu adalah seperti itu. Baiklah, di sini Islam itu mengajarkan bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Sedangkan tanah air kita adalah tanah air Indonesia. Jadi mencintai Indonesia merupakan sebagian dari iman. Nah, iman itu apa toh? Nah, iman adalah suatu kepercayaan. Iman itu keyakinan yang dimiliki oleh seorang insan untuk menuju ke rahmatan Islam, rahmatan lil alamin. Nah, kemudian Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa'ani Al-Watan min ahamil wajibati ala kulli wahidin minna sahifah ketiga itu menjelaskan bahwa sebagai umat Islam kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh panutan kita Nabi Muhammad SAW pada zaman hidupnya. Beliau itu sangat telah mempersatukan dan mempersaudarakan dua kaum besar. Nah, siapa saja kaum itu? Nah, itu adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, kaum Muhajirin di sini yaitu kaum besar, kaum pengikut Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Sedangkan kaum Ansor itu merupakan kaum yang menerima hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Kaum Muhajirin di sini melakukan hijrah itu tidak hanya karena loko-loko pengen pindah tempat aja gitu, enggak, tapi di sini karena kaum Muhajirin itu hijrah ke Madinah dalam rangka menjaga keimanan dan menyelamatkan diri dari gangguan kafir Quraisy pada zaman tersebut. Nah, usaha Nabi Muhammad SAW dalam mencintai atau cinta kepada negaranya itu tidak hanya dengan mempersatukan dua kaum besar tersebut, tetapi beliau juga mengakomodasi kepentingan umat Islam, yaitu umat Yahudi dan umat-umat yang hidup pada zaman tersebut.
Jadi mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai kota Mekah dan Madinah itu karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Nah, ada yang mengatakan bahwa tanpa tanah air agama seseorang itu kurang sempurna, dan tanpa tanah air seseorang akan menjadi terhina. Mengapa terhina? Karena tanpa tanah air berarti seseorang itu tidak memiliki tempat tinggal yang jelas. Ya, sehingga seorang ulama atau Syekh Muhammad Ali dalam kitabnya Dalilul Falihin itu mengatakan bahwa hubbul baton minal iman, yaitu yang artinya cinta tanah air itu bagian dari iman. Sehingga kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang baik dan berbudi pekerti, alangkah lebih baiknya kita sebagai umat Islam yang beriman wajib menjunjung tinggi kedaulatan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia dengan menjaga budaya yang ada, mencintai keanekaragaman yang kita miliki, dan mematuhi Pancasila, mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, menjunjung tinggi semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Dan juga kita sebagai umat Islam dan juga kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang berbudi pekerti serta mematuhi syariat Islam, dan kita menjunjung keimanan yang kita miliki, kita harus memiliki rasa cinta tanah air kepada negara kesatuan Republik Indonesia, dan dengan menjaga keutuhannya dan serta melestarikan keanekaragaman yang ada dan menjaga kelestarian alam yang ada. Sehingga semoga kita menjadi insan yang berbudi pekerti dan berakhlakul kalimah, serta dapat menjunjung tinggi dan menjaga kedaulatan rakyat negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik dan benar. Baiklah, mungkin cukup sekian tutur kata yang dapat saya sampaikan mengenai cinta tanah air bagian dari iman. Semoga kita dapat menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.